Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Masudillah, NIM akhir 127 dari Prodi Pendidikan Informatika, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Trunojoyo Madura. Di sini saya akan menjelaskan apa itu OSI. Model OSI diciptakan oleh International Organization for Standardization di Eropa tahun 1977. Sedangkan fungsi dari model OSI adalah menyediakan kerangka logika terstruktur pada proses komunikasi data yang berinteraksi melalui jaringan komputer. Nah, bagian yang terpenting dari model OSI yang perlu kita ketahui bersama adalah model OSI mempunyai 7 lapisan. Yang pertama ada fisikal, yang berfungsi mengirimkan data melalui media transmisi seperti hub, NIC, dan kabel. Yang kedua ada data link, fungsinya menambah MAC address pada paket, contohnya switch. Kemudian yang ketiga ada network, yang berfungsi menambahkan alamat jaringan pada paket, contohnya router, layar 3, switch. Kemudian transport, mengatur flow control, acknowledgement, dan mengirim ulang data jika diperlukan. Contohnya seperti TCP dan UDP. Selanjutnya, yang kelima ada session, berfungsi membentuk koneksi, kemudian memutuskannya ketika seluruh data telah terkirim. Contohnya seperti NetBIOS dan PPTP. Yang keenam ada presentation, yang berfungsi menformat data sehingga dapat dikenali oleh penerima. Contohnya seperti JPEG, GIF, TTPS, SSL, dan TSL. Yang terakhir ada application, yang berfungsi menunjang aplikasi untuk berkomunikasi melalui jaringan. Contohnya seperti SMTP. Di sini saya akan menganalogikan seperti halnya pemberangkatan kereta, di mana kereta pertama yaitu pada proses fisikal yang berfungsi untuk mendefinisikan media transmisi jaringan, metode persinyalan, sinkronisasi, bit, arsitektur jaringan seperti halnya internet atau token ring, topologi jaringan, dan pengkabelan. Setelah proses ini selesai, maka kereta itu akan berangkat ke proses yang nomor 2, yaitu di data link layer, di mana di sini berfungsi untuk menentukan bagaimana bit-bit data dikelompokkan menjadi format yang disebut dengan frame. Setelah itu, kereta akan melaju ke step berikutnya kepada network layer, di mana di sini berfungsi untuk mendefinisikan alamat-alamat IP, membuat header atau paket-paket, dan kemudian melakukan routing melalui internet networking dengan menggunakan router dan switch layer ketiga. Selanjutnya, kereta akan melaju ke transport, di mana proses ini berfungsi untuk memecah data ke dalam paket-paket data serta memberikan nomor urut ke paket-paket tersebut sehingga dapat disusun kembali pada sisi tujuan setelah diterima. Selanjutnya, kereta akan melaju ke session, berfungsi untuk mendefinisikan bagaimana koneksi yang dibuat, dipelihara, atau dihancurkan. Selain itu, di tingkat ini juga dilakukan resolusi nama. Selanjutnya, kereta akan melaju ke step ke-6, yaitu presentation, di mana pada step ini berfungsi untuk menerjemahkan data yang hendak ditransmisikan oleh aplikasi ke dalam format yang dapat ditransmisikan melalui jaringan. Kemudian yang terakhir, maka kereta akan melaju ke step application, yaitu layer ke-7, di mana di layer ini berfungsi sebagai antarmuka dengan aplikasi dengan fungsional jaringan, mengatur bagaimana aplikasi dapat mengakses jaringan, dan kemudian membuat pesan-pesan kesalahan. Secara tidak langsung dari step awal,
Dari mulai pembelian tiket, kemudian sampai yang terakhir, kereta bisa melaju ke tujuan yang akan dituju. Kesimpulan dari analogi ini adalah ketika kita membuka aplikasi, hal yang harus kita ketahui adalah ada layer-layer atau lapisan yang ada di belakang aplikasi itu. Ketika lapisan-lapisan itu lengkap, maka akan menghasilkan sesuai yang kita inginkan. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan tentang apa itu OSI. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.